Halo semuanya, kembali di sini kita akan membahas soal-soal berdasarkan topik, yaitu topik yang sering ditanyakan di UTBK. Bagian yang kedua, kali ini yang kita bahas adalah tentang peluang. Oke, kita mulai dari yang nomor 1. Di sini soalnya disebutkan dua buah dadu setimbang dilempar secara bersamaan. Peluang yang muncul jumlah mata dadu sama dengan 3 atau 10, ya. Nah, jadi di sini ada pertanyaannya jumlah 3 atau 10 gitu ya. Nah, jadi sebelumnya teman-teman, kalau jumlah mata dadu itu kalau kita urutkan, ini cara cepatnya ya. Kita urutkan itu mulai dari 2, ya kan? Karena jumlah 2 mata dadu itu nggak mungkin 1 ya, tapi mata dadunya itu mulai dari 1, 2, 3 sampai 6. Nah, jumlahnya itu mulai dari 2. 2 dadu dijumlahkan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, terakhir 12 ya. Nah, kalau ditanya banyaknya itu, yang jumlahnya 2 itu ada 1. Ya. Nah, jumlahnya 2 ada 1, yaitu 1 tambah 1. Ya, jumlahnya 3 ada 2. Yaitu 1 tambah 2 dan 2 tambah 1. Demikian juga yang jumlahnya 4 ada 3. Ya kan? Jumlahnya 4 ada 3, yaitu 1, 3, 2, 2, dan 3, 1. Nah, ini teman-teman udah nggak usah dihitung lagi ini. Nah, tapi ini langsung kita lanjut aja. Ini nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini turun 5, 4, 3, 2, 1. Artinya yang jumlahnya 12 itu ada 1, yaitu 6 dan 6. Hanya itu aja ya. Nah, kemudian yang ditanya di soal yang jumlahnya 3 atau 10. Nah, yang jumlahnya 3 ada 2, yang jumlahnya 10 ada 3. Nah, jadi caranya seperti ini aja, daripada teman-teman munculkan tabel 6 kali 6 yang ada sebanyak 36 itu ya. Nah, tapi langsung aja ini dihafalkan. Nah, sehingga kalau ditanya, kalau ini saya misalkan A, ini B, pertanyaannya adalah PA atau B, ini sama dengan PA ditambah dengan PB. Ya kan? Nah, berarti 2 per 36, karena seluruhnya ada 36, ditambah 3 per 36. Hasilnya adalah 5 per 36. Ya, jadi jawabnya adalah 5 per 36, pilihannya yang A. Kita lanjut yang nomor 2. Di sini disebutkan dalam sebuah kantong terdapat 7 kelereng dan 4 kelereng putih. Ini maksudnya kelereng merah ya, 7 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Akan diambil 4 kelereng sekaligus. Peluang terambilnya 2 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Nah, jadi di sini teman-teman kita misalkan dulu ada kejadian A, yaitu pengambilan 4 kelereng. Ya, 4 itu yang terdiri dari 2 merah dan 2 putih. Nah, ini kejadian si A-nya. Kalau ditanya peluang kejadian A itu, ini sama dengan NA per NS, gitu ya, NA per NS. Nah, gimana cara untuk mencari NA-nya? Nah, kita pilih tadi. Jadi saya buatkan langsung di sini peluang A ini sama dengan pilihlah 2 merah dari 7 dikali dengan pilihlah 2 putih dari 4, kemudian per NS. NS-nya itu pengambilan secara keseluruhan, yaitu kita pilih 4 dari seluruhnya ada 7 tambah 4, 11, ya. Nah, kemudian ini kalau kita hitung lagi, ini hasilnya adalah 7 faktorial dibagi 7 dikurang 2, 5 faktorial dikali lagi dengan 2 faktorial dikali dengan yang berikut C42, 4 faktorial, kemudian 4 dikurang 2, 2 faktorial dikali lagi dengan 2 faktorial, kemudian dibagi dengan 11 faktorial, C 11 4 ya, 11 faktorial per 11 dikurang 4 itu 7 faktorial dikali lagi dengan 4 faktorial ya. Nah, berarti saya buat di sini P di sini ya. Berarti kita akan hitung PA-nya tadi ini sama dengan ini, kalau kita urai 7 faktorial itu berarti 7 kali 6 dikali 5 ya, dikali 5 faktorial. Kita stop sampai di situ, dibagi dengan 5 faktorial dikali dengan 2 faktorial, 2
dikali lagi dengan 4 faktorial, 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 2. Kemudian ini semuanya masih dibagi dengan 11 faktorial tadi, berarti 11 dikali 10 ya, dikali 9 dikali 8. Kemudian kita stop 7 faktorial karena di bawah ada nanti 7 faktorial ya, 7 faktorial dikali 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 ya. Nah, jadi itulah nilai daripada peluang si A-nya, tinggal kita urai ya, kita jabarkan ini hasilnya ini sama dengan. Nah, ini kalau kita hitung berarti ini tinggal sistem coret-coret aja ya. 5 faktorial 5 faktorial 2 kali ini nanti 2 faktorial dengan 4 habis ya, biar langsung habis aja. Ini 2 faktorial habis juga. Nah, kemudian yang di bawah 7 faktorial dengan 7 faktorial, 4 kali 2 itu 8 juga habis ya kan. Nah, kemudian angka 3 dengan 9 ini tinggal 3, maka hasilnya tinggal kita isi ya. Yang sisa di atas itu berapa? 7 dikali 6 kali 3 ya. 7 kembali nih, 7 dikali 7 dikali 6 ya, 7 dikali 6 kemudian dikali lagi dengan 3, kemudian dibagi dengan ini yang di bawah sisa angkanya tinggal 11 dikali 10 dikali 3 ya, 11 dikali 10 dikali 3, 3 nya juga masih bisa dicoret, maka tinggal 42 per 110 ya, 42 per 110. Nah, kemudian di pilihannya kebetulan tidak ada 42 per 10, yang ada dikali 3 lagi ya. Ini dikali 3 lagi, berarti hasilnya jadinya, kalau dikali 3 lagi ini, ya 126 per 330 ada. Ya, pilihannya adalah yang A. Oke, kita lanjut lagi. Yang berikut, ini yang nomor 3, soalnya disebutkan seorang pedagang berlian akan menjual 3 cincin dan 5 gelang. Jika seorang membeli 3 sekaligus, maka peluang yang dibeli adalah 1 cincin dan 2 gelang itu berapa? Ya. Nah, jadi ini teman-teman sama seperti yang tadi ya. Nah, jadi kalau kita misalkan kejadian A-nya itu adalah memilih 3 sekaligus, dipilih 3 sekaligus, yaitu 1 cincin dan 2 gelang ya. Nah, berapakah peluangnya ini? Itu yang ditanyakan. Berapakah peluangnya? Jadi peluang si A itu ini sama dengan pilihlah 1 cincin dari 3 yang ada dikali pilihlah 2 gelang dari 5 yang ada. Kemudian ini kita bagi dengan pilihlah seluruhnya, tadi yang dia pilih itu 3 dari seluruhnya ya kan, 3 tambah 5, 8 dong berarti kan. Nah, ingat kalau C31 asal angkanya di sini 1, itu hasilnya langsung 3 teman-teman. Kemudian dikali dengan C52 itu adalah 5 faktorial. 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Kenapa saya urai sampai 3 faktorial? Karena di bawah ada 5 dikurang 2 itu adalah 3 faktorial dikali 2 faktorial. Kemudian dibagi lagi dengan C38 berarti 8 faktorial, 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial ya. 5 faktorial itu kita stop karena nanti di bawah juga ada 5 faktorial. 5 dikali 3 kali 2. Nah, kemudian ini tinggal sistemnya seperti yang tadi, coret-coret aja. 3 faktorialnya habis, 2 dengan 4-nya ini tinggal 2 ya. Nah, kemudian di sini juga 5 faktorialnya kita coret, 3 dengan 2 juga dicoret dengan angka 6 ya. Nah, maka yang sisa itu hasilnya adalah ini 3 dikali 5 dikali 2 ya. Ini dicoret tadi tinggal 2, kemudian dibagi dengan yang di bawah itu adalah 8 dikali 7, 8 kali 7 habis ya. Ya, habis. Kemudian hasilnya ini ternyata masih bisa dicoret lagi dengan ini tinggal 4, maka hasilnya 15 per 28 ya, 15 per 28. Pilihannya ada yang A.
Oke, kita lanjut lagi dengan yang nomor 4. Dalam satu kotak terdapat 5 bola merah dan 4 bola putih ya. Nah, jika 4 bola diambil sekaligus, peluang terambilnya itu paling sedikit 2 bola merah. Nah, jadi teman-teman, yang pertama kita misalkan dulu kejadiannya itu adalah kejadian A, pengambilan 4 bola sekaligus ya, 4 bola sekaligus. Nah, pengambilan ini kalau dikatakan paling banyak, paling sedikit 2 merah ya, paling sedikit 2 merah, berarti kemungkinannya itu boleh kemungkinannya 2 merah, 2 putih. 3 merah ya, karena paling sedikit ya, 3 merah, 1 putih, atau 4 merah, 0 putih, ya kan? Nah, inilah kejadian A yang dimaksud. Nah, kemudian ada cara yang lain dengan cara yang kedua, yaitu pakai komplementer ya. Nah, jadi kalau ditanya peluang A itu boleh kita tentukan juga dengan 1 dikurang peluang A komplement ya, peluang A komplement. Nah, komplement itu maksudnya yang bukan. Nah, kalau kita lihat di sini kan peluang si A itu ini ada 3 kemungkinannya yang akan kita cari, lebih sedikit dengan komplemennya. Komplemennya itu yaitu yang bukan ini, yang bukan paling sedikit 2, artinya berarti yang 0 merahnya sama 4 putih, atau 1 merahnya dan 3 putih, ya kan? Nah, inilah A komplement. Nah, jadi nanti cara untuk mencari peluang A-nya itu boleh kita pakai rumus yang ini tadi, ya kan? Nah, jadi di sini kita cari adalah A komplementnya, peluang A komplementnya. Nah, untuk mencari peluang A komplement, A komplementnya itu ini adalah pilihlah, ada 2 cara ya, ada dua kemungkinan tadi. Nah, berarti kita akan ambil kedua-duanya, yaitu yang pertama tadi caranya ini, yaitu 0 merah, pilih 0 merah, dari merahnya itu ada 5, dikali dengan pilih 4 putih, 4 dari 4, ya kan? Nah, dan satu lagi, pilih 1 merah dari 5, dikali pilih 3 dari 4, ya kan? Nah, kemudian kalau ditanya peluang A-nya tadi, ini sama dengan 1 dikurang peluang A komplement tadi. Ini adalah A komplementnya yang tadi, yang bukan A tadi, gitu ya. Nah, berarti C 05 dikali C44, ya kan? Ditambah dengan C 15 dikali C34. Ini semuanya dibagi dengan C pengambilan seluruhnya. Seluruhnya tadi ada berapa yang diambil? 4 bola, ya kan? Sekaligus. Nah, kemudian dari seluruhnya ada berapa? 4 merah dan 5 merah dan 4 putih, 9 ya. Nah, kemudian ingat teman-teman, kalau nanti kalian temukan atau kalian selesaikan operasi C N0, itu hasilnya adalah 1. Demikian juga C N dan N di sini sama, itu hasilnya juga 1 ya. Nah, sehingga ini hasilnya sama dengan 1 itu kita jadikan C94 per C94, itu bisa ya. Nah, berarti ini jadinya C94 dikurang ini tadi semuanya 1, kemudian dikurang lagi dengan yang ini semuanya ya, per C94 ya. Nah, ini tinggal isi di sini ya, karena kebetulan nggak muat lagi ini. Nah, maka jawabnya itu adalah yang mana? Ayo, berarti jawabnya adalah yang C. C94 dikurang C15, yang ini tadi ya. C15 kali C34 dikurang 1. Satunya yang ini, saya buat di belakang boleh. Dibagi dengan C94, ya kan? Nah, ini namanya peluang komplementer. Nah, sebenarnya ini tadi kalau dihitung nilainya akan sama dengan langsung cari peluang A. Peluang A itu tadi adalah ini 3-3-nya kemungkinannya ini kita hitung manual. Nah, kebetulan di jawabannya pun kalau ini kita teruskan kan nggak ada jawabnya yang seperti itu. Nah, makanya kita pilih pakai komplementer tadi ya. Oke, kita lanjut lagi dengan yang berikut, soal yang nomor 5. Di sini disebutkan
dalam sebuah kantong terdapat 20 kelereng di mana 5 berwarna merah, kemudian 15 berwarna hitam. Kemudian jika 2 kelereng diambil satu demi satu secara acak tanpa pengembalian, ya. Nah, jadi kita misalkan di dalam kotak ini ada terdapat 20 kelereng yang terdiri dari 15 dan 5, ya. 5 merah, kemudian 15 hitam, ya, 15 hitam. Nah, kemudian diambil satu persatu tanpa pengembalian. Nah, berarti pengembalian peluang yang pertama itu, coba kita lihat di sini, diambil satu persatu secara acak tanpa pengembalian. Maka peluang terambilnya kelereng pertama berwarna merah. Yang pertama merah, ini merahnya ada berapa? 15 kan? 15 per seluruhnya berapa? 20. Ini sebenarnya sama aja dengan pilih 1 dari 15 per pilih 1 dari 20. Berarti hasilnya 15 per 20. Ingat tadi kalau C1N ini tadi hasilnya langsung N atau langsung aja berarti 15 per 20, ya. Nah, kemudian ini kalau kita kecilkan berarti hasilnya 3 per 4. Kemudian peluang yang kedua di sini peluang yang kedua adalah dipilih 5, ya kan? Yang hitam, ya. Kemudian dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 20 atau 19? Jawabnya 19. Kenapa 19? Karena udah terambil satu tadi pada pengambilan yang pertama tanpa dikembalikan katanya, ya kan? Tanpa pengembalian. Nah, sehingga di sini ditanya berapakah peluang kejadian tersebut? Kejadian ini kejadian saling lepas jadinya. Nah, kemudian kalau ditanya peluang 1 dan 2, ini berarti kita kali. Berarti hasilnya adalah 3 per 4 dikali dengan 5 per 19. Hasilnya adalah 15 per 76. Ya, pilihannya adalah yang A. Ya, mudah-mudahan teman-teman dengan melihat variasi-variasi pertanyaan tentang peluang dari awal sampai terakhir ini nanti, ya, jadi jangan di skip videonya, tonton sampai akhir supaya ketahuan mana bentuk-bentuk daripada peluang. Kira-kira seperti apa bentuknya yang pernah ditanyakan, ya. Nah, kita lanjut dengan yang nomor 6 di sini. Dalam kotak 1 terdapat 4 bola merah dan 3 bola putih, ya. Kemudian kotak 2 terdapat 7 merah. Di kotak satunya langsung saya isi aja dulu, ada 4 merah, kemudian 3 putih, ya. Kemudian sedangkan kotaknya yang kedua ini terdapat 7 bola merah dan 2 bola putih. Dalam satu kotak diambil 1 bola secara acak. Peluang terambilnya bola putih dari kotak pertama, ini berarti putih katanya. Kemudian dan warna merah pada kotak yang kedua, ya kan? Nah, ini langsung aja ya. Merah berarti 4 per 7. Kemudian putih ya. Putih berarti 3 per 7 ya. Nah, berarti 3 per 7. Kalau merah berarti di sini 7 per 9. Nah, kemudian yang ditanya itu adalah peluang terambilnya dari kedua kejadian ini. Kejadian ini adalah saling lepas, maka langsung dikali P1 dan 2, ya kan? Ini hasilnya adalah 3 per 7 dikali dengan 7 per 9. Berarti hasilnya adalah 1 per 3, ya. Oke, kita lanjut lagi dengan soal yang nomor 7. Ya, di sini disebutkan pada perlombaan memanah Budi melakukan 5 kali tembakan. Dari percobaan Budi memanah diketahui bahwa peluang berhasil mengenai sasaran adalah 0,45. Peluang 5 kali Budi memanah tepat 3 kali mengenai sasaran itu adalah berapa, ya? Itu pertanyaannya. Nah, di sini teman-teman ini namanya adalah peluang binomial Newton, ya. Nah, peluang binomial ini kejadiannya hanya tepat atau tidak tepat. Jadi kejadiannya hanya ada 2, berhasil atau tidak berhasil, ya. Nah, jadi peluang berhasil kita misalkan itu X itu adalah berhasil, berhasilnya berarti sama dengan 3, ya kan? Nah, berhasilnya berarti 3. Nah, kemudian 5 ini adalah N-nya. Jadi 5 kali tembakan itu berarti N-nya adalah 5. Nah, ini tinggal kita masukkan peluang dia berhasil 3 kali itu berarti pilih 3 dari 5 kemudian dikali dengan dia berhasilnya berapa? 0,45,
ya kan? Nah, berhasilnya itu diharapin berapa? 3. Kemudian dikali dengan Q ini adalah peluang komplement dari si P. Berarti 1 dikurang peluang dari si P, ya, peluang dari si P, peluang dari yang berhasil tadi yang ini, ya. Nah, berarti 1 dikurang 0,45 adalah 0,55. Kemudian dipangkatin dengan berapa? Totalnya itu 3 tambah 2 itu sama dengan 5, ya. Nah, jadi di sini 2. 2 ini adalah 5 dikurang 3, ya. Nah, ini kalau kita hitung C35 itu sama dengan 10, ya. 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, berarti ini nanti 5 kali 4 per 3 faktorialnya nanti kecoret, tinggal 2, 2-nya dengan 4 habis, maka hasilnya adalah 10. Nah, jadi di sini 10 dikali 0,45 pangkat 3 dikali dengan 0,55 pangkat 2, ya. Nah, pilihannya adalah yang B. Oke, kita lanjut lagi. Ini masih tentang peluang binomial juga. Disebutkan di sini bahwa Ronaldo akan melakukan tendangan penalti ke gawang yang dijaga oleh Navas. Ya, peluang Ronaldo membuat gol dalam penalti adalah 4/5. Sedangkan jika Ronaldo melakukan 5 kali tendangan penalti, maka peluang ia membuat 3 kali gol, ya. Nah, jadi ini seperti kasus yang ini tadi, kalau kita misalkan X-nya itu adalah 3, maka N-nya itu sama dengan 5, ya, N-nya 5, dan peluang dia berhasil, peluang P itu adalah 4/5. Nah, langsung aja kita isi teman-teman, berarti ini tinggal C35 kali dengan P-nya itu tadi adalah 4/5. Kemudian dipangkatin dengan 3 kali dia nendang, diharapin 3 kali dia gol. Kemudian dikali dengan 1 dikurang 4/5, 1/5. Kemudian dipangkatin lagi dengan 2, ya. 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, gitu aja caranya supaya lebih mudah. Nah, ini tadi 3C35 itu adalah 10. Ya, ini 10 langsung aja. Kemudian 4 pangkat 3 itu adalah 4 kali 4 kali 4, 64, ya. Kemudian dibagi dengan ini 125 dikali 25, ya. Coret aja, saya pikir ini bagi 5 dapat 5 dengan angka 10 tinggal 2. Berarti 2 kali 64 128 dibagi dengan 5 kali 125 625, ya. Nah, jadi jawabnya adalah yang D. Oke. Nah, lanjut yang berikut teman-teman. Kita lihat yang nomor 9 di sini, peluang yang lain bentuknya. Variasi pertanyaan tentang peluang yang lain nomor 9, di sebuah toko tersedia 1 lusin lampu, 2 diantaranya adalah rusak. Ada 3 orang akan membeli masing-masing 1 lampu. Kemudian peluang pembelian ketiga untuk mendapatkan lampu rusak itu berapa? Ya. Nah, jadi di sini ada 3 orang. Orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga nih. Nah, yang pertama itu berarti dia nggak mendapatkan bola lampu yang rusak. Berarti yang tidak rusak itu kan, nah dari 12 tadi ada 2 yang rusak, ada 10 yang bagus. Berarti ini adalah 10/12, ya kan? Kalau peluang pengambilan orang yang pertama, ya kan? Nah, pengambilan yang kedua itu berarti 9/11. Kenapa 9? Karena udah terpilih 1, maka sisa 9, ya, dari yang bagus. Kemudian tadi seluruhnya ada 12, dikurang 1 lagi berarti tinggal 11. Kemudian nanti ini kita kali lagi dengan yang ketiga, katanya rusak. Tadi yang rusak itu ada berapa? 2, dibagi dengan ini tinggal 10, ya kan? Karena udah diambil 1 sama orang pertama, kemudian 1 lagi sama orang yang kedua, kemudian dia tinggal kebagian sisa 10. Yang rusak itu peluangnya 2/10, ya. Nah, ini tinggal kita sederhanakan. Ini coret 10-nya, coret 2-nya, ini tinggal 6. Kemudian 9 kita coret lagi, bagi 3 dapat 2, ini 3. Maka hasilnya adalah di atas tinggal angka 3, di bawah angka 2 kali 11. Berarti hasilnya adalah 22. Ya. Nah, berarti pilihannya adalah yang C, 3/22.
kita lanjut lagi yang berikut, yang terakhir, yang nomor 10. Dari 100 orang mahasiswa yang terdaftar, ada 40 orang mengikuti kuliah statistik, 55 orang mengikuti kuliah kalkulus, 30 orang mengikuti kedua mata kuliah tersebut. Jika seorang dari antara 100 orang yang akan mengikuti kuliah tersebut dipanggil, maka peluang yang dipanggil itu mengikuti kuliah statistika atau kalkulus. Nah, ingat teman-teman, ada kata atau itu nanti dijumlah aja ya. Tapi perlu kita perhatikan ada irisannya tidak. Nah, ini ada hubungannya dengan diagram Venn ya. Nah, diagram Venn ini seluruhnya ada 100 anggotanya. Ini saya misalkan statistika, ini kita misalkan kalkulus ya. Nah, kemudian cara untuk mengisi angka-angka di tabel ini, yang paling utama itu kita tempatkan, yang paling pertama kita tempatkan di sini adalah yang mengikuti kedua mata kuliah tersebut, 30. Di sini langsung kita isi 30. Ya, 40 orang mengikuti kuliah statistik. Nah, kalau 40 orang statistikanya, maka di sini ada tinggal 10 orang lagi. Ya kan? Karena 10 tambah 30 40. Ini kan lingkaran statistika. Kemudian yang berikut, yang mengikuti kuliah statistikanya 55. Ini 30, di sini berarti sisa 25. Ya kan? Nah, ini kalau kita total ini ada berapa? Ayo. 10 tambah 30 40, masih 65 kan? Ini masih 65 seluruhnya. Kemudian tadi ada 100, berarti yang tidak mengambil kuliah statistik dan kalkulus itu tadi berarti ada 100 dikurang 65, berarti ada 35 orang lagi nih di luar nih yang tidak mengambil kedua mata kuliah tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah peluang seorang siswa kalau dipanggil kemudian dia mengikuti kuliah statistika atau kalkulus ya. Nah, berarti ini rumusnya peluang A atau B ini sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang dengan peluang A iris B. Nah, berarti hasilnya adalah ini 40 per 100 ditambah dengan 55 per 100 dikurang dengan 30 per 100 ya. Nah, berarti hasilnya adalah ini jadinya 65 per 100 ya. Nah, atau jawabnya adalah 0,65. Nah, kira-kira seperti itu cara untuk menentukan peluang-peluang yang sudah pernah ditanyakan atau kemungkinan variasi dari bentuk-bentuk soal peluang. Buat teman-teman yang masih bingung tentang soal-soal mengenai peluang ini, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Nah, nanti mudah-mudahan kita bisa diskusikan di sana. Oke, sampai ketemu, tetap semangat.